Yang paling menarik, kalau menurut saya semua punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Jadi semuanya menarik gitu. Kalau lagi kepengen yang agak-agak liar gitu, kita pakai jeep ya. Terus lagi kepengen yang romantis-romantis, kita ke hutan pinus. Kita pengen lagi yang olahraga, kita ke mana tuh? Ke Gunung Langgeran. Batu Purba, ya nggak? Terus pengen yang sedikit agak-agak adrenalin terpacu, kita ke Pulau Timang. Jadi udah lengkap deh Pak, Jogja, nggak ada cacatnya. Nostalgia banget tuh naik kereta api tuh kan kayak zaman dulu ya. Kita orang zaman dulu, jadi kita ngomong kayak zaman dulu. Komplit, udah kalau menurut saya. Narasumber saya berikutnya adalah Ibu Nurul Iva, terkenal dengan panggilan Ibu Lulu dari Nirwana Dunia Wisata. Selama masa pandemi ini aktif sebagai pengusaha kuliner dan saat ini usaha kulinernya sudah masuk di acara Bikin Laper Trans TV dan sudah menjadi nominasi masuk ke acara Juragan Zaman Now di Metro TV. Apa kabar Bu Lulu? Baik, Pak Yongki. Halo semuanya. Ya. Nah, Bu Lulu ini juga seorang yang suka main di Instagram. Ini Bu Lulu akan bercerita mengenai Instagramable destinasi yang di Pinus Pengger. Silakan Bu Lulu visualisasikan mengenai Pinus Pengger ini. Ya, terima kasih Pak Yongki. Jadi kemarin yang kita datang spot ke hutan Pinus Pengger itu, memang kan sekarang destinasi yang banyak dijual itu menurut saya memang yang untuk foto-foto selfie dan Instagramable. Jadi orang-orang tuh akan terlebih tertarik menurut saya gitu. Dan itu semua kemarin kita bisa dapatkan di hutan Pinus itu. Selain rindang, sejuk gitu kan dengan hutan-hutan pinus dan bisa melihat keindahan kota Jogja. Dan sebenarnya menurut saya kalau kita datang ke hutan pinus itu waktunya lebih bagus sih untuk melihat sunset ya Pak dan malam hari. Karena benar-benar kelihatan kota Jogja dari ketinggian di hutan pinus itu. Selain itu banyak foto spot-spot yang menarik. Menurut saya itu yang ada tangan raksasa, terus rumah bambunya. Juga kemarin lihat itu hutan pinusnya sendiri itu bagus banget kalau untuk kita buat foto-foto. Itu aja sih Pak. Tapi mungkin karena jalannya berbukit ya. Jadi kita mungkin ya lebih kalau hujan mungkin yang harus lebih hati-hati. Itu sih menurut saya. Jadi kalau hujan sebaiknya tidak datang ke hutan pinus Pengger ya karena jalannya licin dan berbahaya. Jalannya licin. Betul, Pak. Kita selama di Jogja beberapa hari sudah mencoba berbagai macam kuliner yang ada di sana. Bu Lulu kan pelaku kuliner nih. Mungkin Bu Lulu bisa menceritakan bagaimana kuliner yang sudah dicoba di Jogja selama perjalanan kita. Ya, Pak. Kuliner yang kita coba selama perjalanan di Jogja itu karena memang menurut saya ya Pak, karena memang kita main itu kan arahnya selalu di Gunung Kidul. Jadi yang disajikan memang makanan-makanan khas Gunung Kidul. Dan semua rasanya enak, terus pokoknya nggak ada yang bisa dibilang enak semua. Dan itu salah satu Pak, untuk kuliner saya saat ini memang saya ngambil juga dari makanan Jogja, khas-khas Jogja. Seperti kayak yang kemarin disediakan itu pun memang yang aku jual seperti itu. Ternyata memang ya menarik orang untuk itu ya Pak. Dan betul. Dan kemarin yang saya rasa yang ayam goreng, terus sego abangnya, sampai yang waktu terakhir di Mbok Sum itu ada ayam kombinasi dengan nasi tiwul, itu yang luar biasa itu Pak. Iya. Dan bisa rasanya, Ibu ceritakan tentang nasi tiwulnya Bu?
nasi tiwulnya itu kan berarti memang kan Gunung Kidul itu khas karena memang dia daerah perbukitan. Ceritanya itu kalau nggak salah kan dia daerah perbukitan tidak ada air, jadi susah untuk nanam padi. Makanya yang bisa tumbuh hanya singkong. Ya. Nah, itulah jadi kreativitasnya ya terjadi tiwul itulah terbuat dari singkong dan dikombinasikan untuk makan. Nah, itu luar biasa ternyata dan enak gitu, Pak. Iya, iya. Memang saya sendiri favorit dari restoran Mbok Sum itu adalah tiwulnya itu. Enak banget. Ya. Betul ya, enak sekali ya. Ya, betul. Sama dia punya rebusan yang daun kenikir itu juga mantep banget. Oke. Terutama sambelnya ya, Pak. Wah, sambelnya memang enak sekali. Oke. Ya deh, makasih. Tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Saya kembali lagi ke Wanda. Pada acara kita berkunjung ke Heha Skyview dan kebetulan kita juga ada santap malam di sana. Acaranya senja menjelang matahari terbenam. Silakan mungkin Wanda ceritakan betapa indahnya Heha Skyview tersebut. Oke, Heha ini termasuk destinasi artificial yang baru lah ya Pak ya. Tapi memang langsung jadi hits karena pas waktu kita datang ke sana aja memang rame banget gitu. Beruntung kita punya reservasi, jadi kita memang udah ada bangkunya lah gitu. Mungkin kalau kita nggak ada reservasi, mungkin akan nunggu dulu beberapa saat untuk dapat tempat. Tapi memang terbayarkan, memang view-nya bagus banget dan timingnya kita datang ke sana itu pada saat mendekati sunset dan itu bagus sekali. Kalau kita masuk di belakang itu dia sediakan spot untuk kita foto-foto. Lalu pemandangannya sendiri pun juga itu sudah bagus sekali gitu. Kita bisa ngelihat kota Jogja gitu kan. Apalagi kalau sudah sunset, sudah malam bisa kelihatan city light-nya gitu. Pada saat sunsetnya sendiri juga langitnya orange banget, bagus sekali gitu. Jadi untuk orang-orang yang suka foto sih senang banget pasti ke sana. Selain itu makanannya juga di sana enak Pak, tasty sekali gitu. Ya. Wajib datang kalau misalkan udah di Jogja. Dan sempat juga nyobain foto-foto yang di jembatan di sekitar restoran itu. Iya, sempat juga, tapi karena memang lagi rame, kayaknya itu lagi peak time ya kalau lagi sunset di situ. Jadi memang banyak orang gitu. Mungkin kalau datangnya pagi sebelum lunch mungkin masih agak sepi lah gitu. Tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Teman-teman semua, paket wisata kita selama 4 hari 3 malam mengunjungi beberapa objek wisata. Saya ingin dengar pendapat teman-teman semua. Kira-kira mana sih daya tarik Jogja yang paling menarik di antara Sleman, Gunung Kidul, Kota Jogja? Apakah itu kulinernya? Silakan, bebas memberikan pendapat. Yang paling menarik, kalau menurut saya semua punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Jadi semuanya menarik gitu. Kalau lagi kepengen yang agak-agak liar gitu, kita pakai jeep ya. Terus lagi kepengen yang romantis-romantis, kita ke hutan pinus. Kita pengen lagi yang olahraga, kita ke mana tuh? Langgeran. Batu Purba, ya nggak?
Terus pengen yang sedikit agak-agak adrenalin terpacu, kita ke Pulau Timang. Jadi udah lengkap deh Pak, Jogja, nggak ada cacatnya. Nostalgia banget tuh naik kereta api itu kan kayak zaman dulu ya. Kita orang zaman dulu, jadi kita ngomong kayak zaman dulu. Komplit, udah kalau menurut saya. Ya, kalau pandangan dari teman-teman sendiri, itu kan Jogja banyak sekali membuat objek wisata artifisial buatan-buatan manusia. Kira-kira bagus nggak sih? Apakah membuat itu nggak bikin orang bosen? Menurut saya bagus Pak, karena kan kalau misalkan destinasinya itu memang harus berkembang terus. Jadi kalau misalkan alam kan ya pasti itu aja gitu. Paling kita hanya maintain gitu kan, upgrade gitu. Tapi kalau yang artificial ini kan sesuatu yang baru. Jadi orang kalau yang sudah beberapa kali ke Jogja, every time dia datang ke Jogja, dia akan experience something new gitu kan, nggak itu aja gitu. Ya, oke. Ini buat Om Dani nih yang biasa main di Instagram. Paket kemarin kita tidak mengunjungi objek wisata yang klasik, tidak ke Borobudur, tidak ke Prambanan, tidak ke Keraton. Pandangan Om Dani gimana? Sebenarnya kayak yang kemarin itu udah bagus banget sih. Sebenarnya udah bayangan tuh pengen meng-create satu produk yang memang masuk di era sekarang. Karena kalau misalnya kayak dulu itu udah mainstream-nya lah. Orang ke Jogja kan pasti udah tahu jatuh-jatuhnya ke Borobudur, ke Malioboro, kayak gitu kan, Keraton. Tapi kemarin itu begitu kita ke sana, sampai ke Timang, ke Gunung Merapi Purba, itu udah sesuatu yang beda, tinggal cara pengemasannya aja sih, pengemasannya seperti apa. Kayaknya itu bakal oke banget sih. Kece banget sih buat orang-orang. Karena Jogja ini dari kemarin, jujur aja Pak Yongki, kemarin juga banyak teman-teman saya begitu dilihat di komunitas di mana lagi banyak yang ke Jogja nih, makanya kemarin wah ramai banget ya Jogja ya gitu ya, dibanding Bali loh. Saya juga agak kaget juga kemarin saya lihat kok orang lagi banyak ke Jogja. Ternyata Jogja juga mulai munculan destinasi baru gitu kondisinya. Oke. Kalau menurut Bu Lulu atau Bu Christine nih, kita kemarin buatnya 4 hari 3 malam. Rasanya gerasa-gerusu, cepat-cepat mesti ke sana. Apakah memang kita perlu menambah harinya supaya paketnya menjadi lebih menarik? Silakan, entah Bu Lulu, Bu Christine, Bu Budi, silakan. Kalau menurut saya ya Pak ya, Jogja itu dari ujung ke ujung itu objeknya banyak banget. Jadi memang pembuatan package itu harus disesuaikan sama klien kita. Klien dalam arti interestnya dia objek yang seperti apa sama waktu yang tersedia buat mereka tuh berapa lama. Karena mau dibikin 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam, sampai 7 hari 6 malam pun kalau mau keliling Jogja, ujung selatan Parangtritis, ujung utara Kaliurang, ujung timur Gunung Kidul, ujung barat Kulon Progo, itu banyak sekali Pak. Dan semuanya menarik, semua punya spot-spotnya sendiri. Kalau saya sih bilang ya namanya pariwisata ya, mereka menyediakan semua objek. Nah nanti kita waktu jual kita mesti lihat marketnya buat siapa. Terus dia budgetnya berapa, terus dia bisa berapa hari. Nggak bisa semua tempat kita kunjungi, jadi ya kita harus menyesuaikan. Jadi kalau untuk family mungkin fun park tuh ya kayak ada Lost World Park, terus ada lagi yang castle itu cocok ya. Atau orang-orang yang kayak Pak Dani gitu ya, Instagram apa namanya influencer, nah itu senang foto-foto. Atau kita yang pengen ke Santorini tapi nggak kesampean, ya udah nggak apa-apa foto dulu dia di Lang-Lang Buana. Jadi nggak apa-apa sih Pak, emang semuanya bisa dikemas. Nah kalau kemarin kita buru-buru ya namanya kita punya waktu cuma sedikit ya. Kita mau lihat semua, jadi apa boleh buat, nggak apa-apa kita bikin jadi seakan-akan semuanya tuh bisa kita lihat semua lah, padat gitu. Oke. Nah, pendapat yang lain lagi, ini kan kita naik jeep. Jeepnya, maaf, ala kadarnya. Apakah pemerintah daerah harus turun tangan mempersiapkan infrastruktur termasuk kendaraan jeepnya menjadi lebih baik dari yang sekarang, atau kita biarkan seperti ini secara alami? Pandangan Mas Bagas, pandangan Wanda? Ya, harus Pak, harus. Pemerintah daerah harus juga memberikan perhatian khusus
untuk mungkin jeep-jeepnya atau infrastrukturnya seperti jalanannya ya agar lebih bagus lagi, dan untuk wisatawan yang berkunjung ke sana juga tentunya lebih akan nyaman lagi Pak dengan kondisi yang mungkin yang infrastrukturnya lebih bagus gitu Pak. Seperti itu Pak. Sharing-sharing ya. Yeah. Waktu kita ke Pulau Timang itu kan jeepnya mobilnya Katana ya. Yeah. Nggak secanggih kita waktu jeep yang kita naikin lava itu kan. Yeah. Dia kan lebih Toyota lebih oke gitu kan. Yeah. Nah, masalahnya tuh saya ngobrol sama supir yang bawa itu. Saya bilang, Pak, ini jalanan nggak diaspal ya Pak ya sama pemerintah. Oh jangan Bu, kalau diaspal kita mati Bu, gitu kan. Kenapa Pak? Ya nanti kita nggak ada ini lagi mata pencarian. Oh gitu ya Pak ya. Tapi bukannya kalau umpamanya jalan udah bagus kan orang lebih banyak Pak kemarin. Jadi pemikiran mereka itu masih untuk mata pencaharian. Nah mungkin kalau menurut saya ya, kita yang datang juga enak, terus kendaraannya juga bisa lebih aman, lebih nggak harus kerja keras tuh kendaraan ya. Mungkin kalau sampai mereka berpikir mata pencaharian, gimana kalau saya berpikir itu desa di kanan kirinya itu sawah-sawah, ladang jagung ya. Terus pas pulang saya lihat ada mereka bawa rumput buat makan ternak kali ya. Terus pulang dari sawah itu pemandangan yang wah banget. Yeah. Nah, jadi saya berpikir mungkin bisa tuh dibikin kayak di mana gitu ya. Di satu tempat kita bikin kayak desa yang miniaturnya yang memperlihatkan semua, ada sawah, ada kegiatan mereka, ada apa, bisa buat foto-foto. Dan itu juga bisa jadi objek untuk grup fotografi. Itu saya mikir banget, aduh keren banget Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Budi. Saya sebelum membuat produk tersebut, saya melakukan survei. Pertanyaan saya, kenapa ini dibuat seperti ini? Jawabannya, Pantai Timang itu dikreasikan oleh rakyat. Jalan setapak yang ada yang kita lalui itu swadaya rakyat. Kemudian gondola itu juga dibuat oleh rakyat. Kemudian jembatan gantung juga dibuat oleh rakyat. Semua adalah kreasi rakyat sampai maaf kata pemerintah mendapatkan hasilnya. Nah, sempat saya tanyakan kenapa kita tidak minta bantuan pemerintah. Mereka takut. Yang mereka takutkan adalah kalau seandainya pemerintah ikut campur, kemudian ada investor yang masuk, maaf bicara, tempat mereka dibuat hanya numpang kencing, mereka tidak mendapatkan apa-apa, yang mendapatkan hasilnya adalah investor-investor besar. Ini merupakan satu PR yang sangat berat untuk pemerintah bagaimana mengelola destinasi pariwisata itu untuk maju, tetapi juga mensejahterakan masyarakat setempat. Itu adalah dilema yang sangat besar bagi masyarakat. Kalau memang jalannya dibagus, kemudian mereka tidak dapat income dari jeep. Kemudian kalau kita buat jembatan gantung yang bagus, mereka sudah tidak mendapatkan penghasilan lagi. Inilah satu kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk memajukan pariwisata. Kira-kira gambarannya seperti itu yang saya dapatkan. Maka saya ngotot mengajak teman-teman kita melihat Pantai Timang. Satu tujuan saya juga bagaimana mempromosikan destinasi ini supaya lebih oke. Memang Pantai Timang sudah cukup dikenal, tetapi akan lebih banyak orang mengenal Pantai Timang lagi karena memang pemandangannya sangat bagus. Setuju ya bahwa Pantai Timang itu pemandangannya sangat bagus, apalagi kita experience dengan gondolanya, dengan jembatan gantungnya. Oke, kira-kira pandangan teman-teman kalau kita seadanya mempertahankan lavatur tetap ada, apakah harus dengan yang klasik atau dengan yang artificial? Mungkin apa yang perlu dikembangkan untuk lavatur di Gunung Merapi ini? Ya, saya nambahin yang tadi lavatur Merapi, Pak. Memang kita kesananya kebetulan pagi ya waktunya, tapi sebenarnya dia punya spot yang bagus juga itu dengan sunrise. Jadi kalau mau sunrise lavatur Merapi itu saya pernah bawa rombongan, memang targetnya mau cari sunrise, itu keren banget, Pak. Ya. Jadi kita kalau nginepnya di Jogja itu kita berangkat naik itu jam 4 pagi. Ya.
jam 4 pagi. Dan kita memang ya cari sunrise di sana, nanti ada spot-spot foto yang memang memanfaatkan background Merapi dengan sunrise itu luar biasa, Pak. Itu benar-benar beda banget. Yeah. Beda banget. Dengan suasana siang pasti beda, karena suasana siang kan semuanya kelihatan ya. Kalau sunrise kan rada samar-samar seru gitu deh. Iya. Oke, makasih. Oke, Om Dhani silakan. Kalau yang tadi dibilang Pak Yongki kan lebih ke apakah tadi dengan cara artificial tadi atau dengan yang klasik punya ya, maksudnya gitu ya Pak Yongki ya? Iya. Kalau saya bilang sih dengan option tadi udah sangat bagus ya, dengan adanya option. Jadi kalau mematikan salah satunya sih kayaknya kita nggak masalah sih itu kalau misalnya dulu. Tapi kalau dibikin produk kita sendiri untuk yang akan dijalankan, saya lebih senangnya artificial yang kayak kemarin tuh. Experience-nya lebih dapat, fun-nya lebih dapat, terus ya sebenarnya lebih oke sih. Dan kayak tadi masukan untuk kayak pemerintahan daerahnya lebih ke edukasi kalau saya sih. Lebih edukasi masyarakat setempat bahwa potensi di daerah pariwisata itu ada banyak sebenarnya. Salah satunya tuh kayak di Pantai Timang kemarin, nyambung yang tadi ya Pak Yogi ya. Kan kemarin ngobrol juga sama driver situnya bahwa ada satu kebiasaan yang saya juga sangat acung jempol di daerah Pantai Timang tadi. Itu masyarakatnya memegang adat kayak di Bali. Dia kalau misalkan ada salah satu masyarakatnya yang berbuat curang, berbuat menyuri atau apa, itu akan dikeluarkan dari kampungnya tersebut, gitu ketahuan. Jadi mereka sangat menjaga sekali. Berdasarkan kemarin cerita dari si driver yang jeep yang di Pantai Timang, itu juga udah bagus, salah satu poin sih, itu nilai jual juga. Karena kan orang sekarang pergi ke satu wisata, kalau daerahnya itu ramah, terus bisa dipercaya, kenyamanan, terutama kenyamanan saat pergi, itu udah nilai plus sih. Ditambah kita dibilang edukasi untuk untuk masyarakat sekitar bahwa potensi di daerah wisata itu ada banyak. Nah itu yang diedukasinya mungkin dari kita, dari asosiasi, dari Asita, Pak Yongki bisa meng-create satu program yang bisa berbaur sama masyarakat setempat. Oh ada edukasi ini gitu. Mereka juga bisa berkembang dan mudah-mudahan bisa menghasilkan lagi. Karena kalau dari hasil alam, menurut cerita juga itu hanya setahun sekali. Kayak padi atau apapun itu setahun sekali. Mereka bilang gitu, kalau misalkan nggak musim hujan, mereka akan ngungsi tuh ke Jogja, ke kota katanya. Kerja di Jogja, kayak gimana. Karena memang di sana nggak ada sungai, aliran sungai gitu. Ya. Gitu. Baik, menarik sekali. Itu merupakan satu. Kalau Lavatur ya, saya tuh kok kemarin agak terganggu ya. Ya, tapi gimana ya, namanya orang cari duit ya. Dengan truk-truk pasir ya. Terus jalanan jadi agak ngantri, nggak bisa bebas yang wah kita teriak-teriak begitu ya. Jadi rute antara si pencari pasir dengan rute jeep kita tuh sama gitu ya. Jadi kadang-kadang kita berderet gitu ya. Nah, ke satu, kedua itu mungkin ya kalau kita main sepeda sekarang tuh kan udah banyak tuh fotografer yang standby. Yang dia ambil action kita terus nanti di mana dia tawarin. Itu fotografer kita yang bukan kita ya, maksudnya yang diadain oleh mereka gitu ya. Itu kayaknya tempat-tempatnya masih yang aman kayak di Pengger ya, dia cuman cetet gitu ya. Terus di spot-spot di Gunung Pinus itu. Nah, gimana kalau umpamanya anak-anak lokal sana tuh berpikir action si jeep itu kalau lagi muter atau lagi main air itu diinikan gitu, itu bagus banget pasti ditebus karena kita nggak bisa foto sendiri kan. Kira-kira gitu deh. Baik, menarik. Oke, terima kasih teman-teman semua. Waktu jua yang memisahkan kita di acara ini. Terima kasih para narasumber yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi bersama kami dari IINTOA dan Asita DKI Jakarta. Mudah-mudahan perjalanan kemarin bisa memproduksi paket-paket wisata yang menarik. Secara khusus, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Kabupaten Sleman dan Kepala Dinas Kabupaten Gunung Kidul. Ucapan terima kasih khusus juga kepada Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Sampai jumpa pada kesempatan kita berikutnya. Sampai jumpa pada
acara EduTrip Asita Jakarta yang lain. Baiklah, waktu jua yang harus memisahkan kita di acara ini. Terima kasih kepada Ibu Sri Budi Tisnowati dari Sri Kandi Nuansa Wisata Indonesia atau Senitur, Ibu Kristina Sri Wagiyanti dari Pesona Cakrawala, Ibu Nurul Iva atau Ibu Lulu dari Nirwana Dunia Wisata, Saudari Wanda Ismira Baksin dari Flywell Travel, Saudara Ahmad Ramdhani dari Jelajah Tour, Saudara Bagas dari Inkreatif Global Wisata. Mereka adalah para narasumber yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi bersama kami dari IINTOA dan Asita DKI Jakarta. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman beserta jajarannya, Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul, dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul beserta jajarannya atas dukungannya sehingga acara Educational Trip Asita DKI Jakarta berlangsung lancar. Wisatawan mancanegara belum waktunya untuk berkunjung karena sangat dipersulit dengan masalah karantina. Dunia usaha BPW dan APW sangat berharap geliat pariwisata dalam negeri bisa menggerakkan ekonomi pariwisata disusul nantinya dengan wisatawan mancanegara. Saya, Yongki Adiasa, pamit undur diri. Salam pariwisata. Para pendengar dan pemirsa, demikian obrolan serius tapi santai dengan para narasumber. Silakan memberi tanggapan atau komentar dan beri tanda like, share, serta subscribe. Terima kasih.